Sosok Ya'juj Ma'juj yang tertuang dalam kitab suci adalah pertanda akhir zaman yang memang akan terjadi. Akan tiba suatu masa di mana manusia dihancurkan sesuatu, sampai habis tak bersisa. Sesuatu tersebut adalah Ya'juj dan Ma'juj. Keyakinan dari munculnya Ya'juj Ma'juj ini bukanlah dari persepsi semata, melainkan tertulis jelas dalam Al-Quran dan hadis sahih. Tak hanya itu, kitab agama lain mengisahkan keberadaan sosok Ya'juj Ma'juj atau Gog and Magog yang akan keluar setelah hadir sosok yang ditunggu-tunggu, yaitu Nabi Isa alaihi salam. Lalu yang jadi pertanyaan selanjutnya adalah, siapakah Ya'juj Ma'juj dan kapan mereka benar-benar datang? Berikut ini 5 ciri Ya'juj Ma'juj yang jarang diketahui orang banyak. 1. Sosok Ya'juj Ma'juj adalah manusia. Diriwayatkan dari Ibnu Katsir, beliau menyatakan jika Ya'juj Ma'juj adalah keturunan Nabi Nuh. Dalam keterangan lain, mereka adalah bangsa yang selalu melakukan pembunuhan dan keonaran hingga dikurung oleh Raja Zulkarnain. Dari keterangan dan kisah Al-Quran dan kitab para ulama, Ya'juj Ma'juj adalah manusia yang memiliki peradaban. Hanya saja kaum ini cukup terisolir dan primitif, tidak berbaur dengan golongan lain. 2. Dikurung di antara 2 gunung, diduga berada di pegunungan Kaukasus. Dikisahkan jika Ya'juj Ma'juj gemar membuat kerusakan di sekitar tempat yang mereka lewati. Kedua sosok ini sangat kuat dan tak mudah dilawan, sehingga manusia menyerah menghadapi keganasan bangsa ini. Raja Zulkarnain akhirnya membuat sebuah tembok yang diduga berada di celah Darial, pegunungan Kaukasus, untuk menahan Ya'juj Ma'juj atas izin Allah hingga akhir zaman kelak. 3. Tembok Raja Zulkarnain telah dilubangi. Diceritakan dalam berbagai riwayat jika Ya'juj Ma'juj hampir setiap sore melakukan penggalian dan melubangi tembok. Akan tetapi atas izin Allah, tembok tersebut kembali utuh dan tertutup seperti sedia kala. Hingga pada suatu saat Nabi Muhammad pernah bermimpi jika Ya'juj Ma'juj telah membuat lubang pada tembok sebesar kelingking dan beliau begitu resah dengan hal tersebut. Dalam hadis riwayat Ahmad, Rasul berkata jika tembok ini dijaga oleh Allah. Dikatakan dalam Al-Quran, akan tiba saatnya nanti jika tembok ini akan diruntuhkan oleh mereka. 4. Hancurnya tembok menimbulkan malapetaka di dunia. Pada akhirnya, sosok Ya'juj Ma'juj akan keluar dan seketika itu mereka akan melakukan kengerian yang belum pernah dilakukan manusia paling keji sekalipun. Begitu tembok Raja Zulkarnain hancur, Ya'juj Ma'juj akan turun dari tempat-tempat tinggi layaknya air yang menyapu daratan. Ya'juj Ma'juj akan membantai manusia dan merusak apapun yang dilewatinya. Melakukan penghancuran dan membuat kerusakan yang mereka sukai. 5. Ya'juj Ma'juj akan mati setelah datangnya sosok ini. Sosok Ya'juj Ma'juj akan turun setelah Dajjal dibunuh oleh Nabi Isa alaihissalam. Ketika itu diceritakan jika Ya'juj Ma'juj ini berhasil menemukan Nabi Isa dan memburunya hingga berakhir di sebuah bukit. Kemudian Nabi Isa alaihissalam meminta bantuan kepada Allah sebagai satu-satunya jalan untuk mencari pertolongan. Pada akhirnya Ya'juj Ma'juj akan binasa dengan ulat-ulat yang bermunculan pada lehernya yang menggerogotinya. Peristiwa ini akan terjadi sesuai dengan hadis riwayat Muslim, bangsa barbar ini akan mati seketika dan mayat-mayat mereka akan bergelimpangan dan berbau busuk. Tubuh-tubuh mereka, Ya'juj Ma'juj, memenuhi daratan dan tak menemukan tanah untuk dipijak. Kejadian ini adalah peristiwa nyata yang akan terjadi karena sudah tertuang jelas dalam Al-Quran, hadis, serta kitab suci lainnya.